Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya? Iya. Masih dengan Mbak Indah. Ya. Mbak Indah, tadi sebelum kita ngobrol masuk ke on cam nih, Mbak Indah ini katanya pernah punya cerita dibikin muter-muter di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Gunung Salak sini kan? Iya, Bogor. Iya, deket kan, Bogor. Oh, emang suka ini ya, daki-daki Suka gunung naik ya? gunung, ya. Oh, nggak capek? Enggak. Capek sih, tapi kebayar nanti pas di atasnya. Oke. Lu naik gunung tuh sebenarnya buat apa sih? Ketenangan aja, healing. Iya. Memulihkan. Oh, kalau zaman anak milenial Zaman ngomongnya sekarang healing. healing. Ya. Cuma kan bengek kan lu naik gunung itu kan Iya, capek kan? capek banget. Terus nggak bawa tas mandi gede. kan? Enggak mandi. Terus dakian gitu. Enggak lah, di gunung kan dingin banget, jadi nggak pernah bau. Tapi ada keringat, kalau Ada. keringat burket-burket tuh ada tuh ya. Ada. Burket-burket ini pasti gini daki gitu ada ya kali ya. Ada. Nah, terus ceritanya kan pernah dibikin muter-muter nih di Iya, Gunung di Salak Gunung nih. Salak. Ceritanya gimana tuh waktu itu? Jadi waktu itu aku mau naik gunung, rencananya dadakan banget. 6 orang, 3 cewek, 3 cowok. Kita berangkat dari Parung Panjang, motoran. Rencananya naik gunung Salak via Cidahu Cangkuang, Sukabumi. Tapi kejauhan karena waktu itu kita berangkatnya sore, sebelum maghrib jam 5-an. Akhirnya kita mutusin buat naik Gunung Salak via jalur Kawaratu, yang Halimun, Gunung Bunder di situ. Kita nyampe di situ, kita jalan kan motoran 3 motor, terus kita nyampe di base camp itu jam 10-an malam. Lanjut aku ke bawah beli makanan, logistik buat di atas. Terus habis itu balik lagi ke BC, kita istirahat. BC itu apa ya? Base camp. Oh. Jadi setiap naik gunung itu selalu ada base camp-nya. Namanya kalian singkat BC. Singkatannya BC. Nah, kalau gue tahu Before Century BC itu. Kalau ini naik gunung beda, base camp. Base camp namanya. Iya Oke, betul, base oke. camp. Di base camp aku ngerasa perut udah nggak enakan. Gak tau kenapa perut udah ngerasa nggak enak aja. Nah lanjut kita ke besok subuh. Kita bangun jam 4, prepare tuh kita. Packing ulang logistik, semuanya tas kan carry kan tinggi-tinggi kan. Kita packingin barang-barang kita, logistik buat di selama pendakian itu. Kita berangkat jam 5 subuh. Dari BC kita jalan ke arah Pintu Simaksi. Ini pendakian ini tahun 2020 ya. Tahun 2020. Kita berangkat ke Pintu Simaksi. Nah, sebelum Pintu Simaksi itu kan di parkiran kan. Kita berhenti dulu karena lumayan jauh kan jalannya. Nah, pas berhenti, kita lanjut aja karena via Kawah Ratu itu jalannya batu-batuan. Jadi rada nanjak, terus kita bawa carrier gede-gede kan, kita pelan-pelan di situ subuh. Nah, pas belum nyampe atas aja, aku udah diliatin hal-hal yang di luar nalar gitu. Kayak di pohon itu, temen aku bilangnya di balik pohon itu ada kuntilanak.
ada Miski. Tapi dia bisik-bisik bilangnya karena nggak mau bikin orang takut. Nah aku cuman ngelihat daun gerak-gerak aja. Tapi positive thinking, berusaha positive thinking, mungkin itu angin. Tapi kan logikanya kalau angin semua gerakan. Nah ini cuma satu doang yang gerak. Nah di situ kita lanjut ke atas, nyampe pos simaksi. Kita briefing dulu kan di pos simaksi, bayar simaksinya juga. Simaksi itu surat izin masuk kawasan. Oh, namanya simaksi. Iya, tiket simaksi. Surat izin masuk kawasan. Oke. Simaksi. Kok I-nya terakhirnya apa? Enggak tahu dah. Simaksi kawasan. Karena S aja kali di. Kawasan itu kali. Ya boleh, kawasan itu kali ya. Iya, itu. Kita briefing. Nah, di situ kita berenam, ketemulah sama temen aku. Nah, tapi kita beda rombongan. Tapi kita mau naik gunung bareng gitu, satu jalur. Nah, pas sampai situ mau naik, tiba-tiba aku pengen pipis kan ke kamar mandi. Pas aku pipis, ternyata aku lagi haid pertama. Jadi nggak dikasih, mungkin dikasih alamatnya kayak sakit perut kali ya, mau datang bulan. Terus di situ diskusikan, dah mau lanjut gak? Lu lagi haid nih naik gunung. Terus aku bilang, lanjut aja. Gua kan kalau naik gunung, kalau haid kan nggak pernah ngerasa lemes. Jadi ada memang kondisi perempuan itu yang haid itu ada yang lemes. Nah kalau aku ini tipikal orang cewek yang kalau haid itu nggak kenapa-kenapa, nggak lemes, nggak sakit perut. Jadi ya udah lanjut aja gitu kan naik gunung. Strong ya. Amin. Terus temen juga bilang katanya, ya udah nggak apa-apa kali naik gunung aja. Nanti gue yang tanggung jawab gitu kan kalau ada kenapa-kenapa. Lu juga udah biasa kan naik gunung pas lagi haid. Akhirnya lanjut dari situ jam 6 kan setelah briefing segala macem. Nah kita ngetrek biasa, nggak terjadi apa-apa, naik biasa. Terus kita istirahat dulu, lanjut naik gunung, masih belum terjadi apa-apa, masih normal. Terus di pos air ada air, pos air itu kan yang buat ngambil air. Nah kita ngisi air dulu di situ, kita coffee break dulu pas zuhur. Setelah coffee break kita lanjut nyampe di Kawah Ratu. Kawah Ratu ini kita makan mie dulu. Masih belum terjadi apa-apa, semuanya normal. Naik gunung tuh semuanya normal, pokoknya ngetrek. Lanjut kita di Simpang Bajuri. Nah di Simpang Bajuri ini aku nggak ketemu temen aku yang tadi barengan dari pos simaksi. Dia di belakang banget. Nah pas mau ke atas dari Simpang Bajuri itu sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang kan ada aliran air kan. Nah kita istirahat makan dulu di situ. Isoma kan istilahnya. Kita masak air, terus ngambil air, terus isi ulang air, terus masak di situ, kelar-kelar. Sebelum asar jam 3-an, kelar-kelar jam 3-an. Jam 3 ini kita lanjut naik ke atas. Jam 4-an ini saya mulai ketemu rombongan dari Bogor. Dia tapi beda jalur, dia lewat pintu Curug Seribu. Dia lumayan banyak. Nah yang kita tahu, Salak ini kan gunung termistis di Jawa Barat kan. Gunung Salak ini terkenal banget mistisnya kan. Nah ya udahlah kita barengin aja gitu, karena bener-bener itu di Gunung Salak itu yang mendaki cuman kelompok saya. Cuma kelompok saya. Ketemulah rombongan lain di tengah-tengah jalur trek. Akhirnya kita mutusin buat bareng yuk ke puncak, kayak bareng. Nah jam 4 itu kita bareng terus naik gunung masih normal. Pas jam 5:30 udah mulai agak gelapan, kita briefing ulang. Semuanya kita briefing ulang. Leader aku bilang, oke, kita naik gunung berpegangan tangan ya, jangan sampai ada yang jauh, jarak jangan sampai ada yang jauh. Mulai atur strategi lah, manajemen pendakiannya, yang leader siapa, yang di tengah siapa, yang navigator siapa, yang sweeper siapa. Leader itu posisinya setelah navigator kan, di depan navigator, di belakang leader, terus paling belakang itu sweeper untuk penyapu pas lagi naik kan. Dia yang tanggung jawab nih semua rombongan, kalau misalnya ada yang ketinggalan ditungguin gitu kan. Kita waktu itu main kode-kodean.
Nah, kita tuh pas pendakian gunung grup kita punya kode tahu tempe. Tahu tempe jengkol. Enak tuh mah. Oh iya ya. Tahu itu aman, tempe itu nggak aman. Karena kenapa kita bikin kode, banyak banget kan kejadian-kejadian yang nyasar, terus dirupain-rupain. Jadi kita bikin kode dari rumah. Karena kan gunung itu kan tempat dari segala makhluk kan. Kita 2 rombongan briefing di situ. Penggantian posisi kan, sama ngatur ulang posisi juga. Nah di situ kita suruh jangan mencar terlalu jauh gitu. Sebisa mungkin lah segini doang lah dempetan karena kan Gunung Salak itu bukan cuma mistis, dia juga treknya juga kanan kiri itu jurang. Jadi dia benar-benar jalan setapak aja gini. Kita harus benar-benar fokus, jangan panik karena itu bakal ngaruh. Nah di situ maghrib kita berhenti dulu. Nah pas maghrib ini aku sama teman kan di depan itu kan aku duduk di sini. Di depan aku tuh ada pohon gede banget. Nah di balik pohon itu ada genderuwo. Cuman dia nengoknya ke belakang, jadi dia ngebelakangin kita. Genderuwo. Nah di situ aku sama teman aku tuh langsung nengok ke belakang, refleks, terus bilang astagfirullahaladzim kan. Mungkin yang lain pada nyadar kali ya. Akhirnya pas di situ ada temen rombongan yang satunya lagi bawa air telang atau apa ya, bunga apa sih yang buat ngobatin kayak gitu. Kelor. Dia bawa, bukan, ada satu lagi Bidara. Iya bidara. Dia bawa air bidara, terus kita diminumin 2 orang. Kita diminumin. Nah lanjut dari situ mulai nguatin satu sama lain kan biar nggak panik, terus netralin suasana juga. Kita lanjut naik ke arah pos puncak Bayangan. Itu masih lama banget, itu kita udah baru di HM berapa ya? Baru di HM puluhan, masih lama banget. Nah, kita lanjut nge-trek. Di jalan ini, aku kan di tengah-tengah nih, cewek-cewek di tengah-tengah. Itu kan di kanan kiri tuh jurang tuh Ki. Pas jalan, kaki keseleo ke kanan. Kalau aja nggak ada yang megangin udah masuk jurang. Tiba-tiba keseleo aja, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba keseleo. Terus ada temen yang bilang bikin nambah panik kan. Temen bilang katanya, jadi jangan dari situ gue bawain tasnya, lu kayaknya ditarik kayak gitu kan. Kan bikin panik juga kan Parno kalau digituin. Nah dari situ tas aku dibawain tuh pas abis keseleo itu, tas dibawain. Kita lanjut nanjak karena di situ posisinya udah jam 8 malam tapi kita belum sampai puncak. Kita lanjut nanjak bareng-bareng sampailah pos Bayangan puncak. Itu jam 10 malam. Nah di pos Bayangan puncak ini sebenarnya nggak boleh ngecamp. Katanya sih emang dilarang ngecamp di sini, angker. Gak boleh katanya, nanti ada yang marah gitu kan, pasti ada aja kejadian gitu kan. Tapi fisik anggota semua yang naik ke situ tuh udah gak kuat. Jadi kita mutusin buat mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah kita harus ngecamp di sini karena udah jam 10 malam. Karena untuk trek ke puncak aja pakai tali webbing, jadi bener-bener vertikal gini. Kalau Gunung Salak tuh vertikal gini. Istilahnya kepala ketemu dengkul lah, bener-bener lurus kayak gini. Karena waktu itu licin juga kan, hujan. Nah kita ngecamp di pos Bayangan. Nah di pos Bayangan ini lanjut masak segala macem lah. Kita akhirnya mutusin buat tidur. Kita istirahat buat besok summit bangun jam 4. Nah pas jam 4 ini aku bangun mau siap-siap masakin buat anak-anak kan. Nah pas bangun ini bukan aku doang sih yang ngeliat, ada 3 orang, aku, Mas Tigi, sama Kak Pipah. Pas aku keluar tenda kan dibuka tenda, di samping tenda percis banget ada yang berdiri hitam, dia ngadep belakang itu tinggi besar. Itu bukan sosok genderuwo, bukan, tapi setan hitam kali ya. Pokoknya bentuknya tuh tinggi terus hitam lah. Nah di situ aku nggak jadi masak lah, langsung masuk tenda lagi, gantian yang masak cowok. Terus karena aku sebelumnya udah pernah ke Gunung Salak,
Jadi aku nggak ikut summit pas aku habis ngeliat kayak gitu kan. Aku di tenda. Nah teman aku ini nemenin aku, jadi dia nggak ikut summit juga. Jadi yang di tenda itu ada 2 orang, yang lainnya summit sama rombongan yang ketemu di tengah jalur tadi. Selesai summit segala macem, itu udah selesai kan, turun mereka jam 10 malam, kita lanjut masak, terus packing. Nah di situ kita mau turun abis zuhur. Habis zuhur, terus yang sholat sambil nunggu zuhur. Akhirnya kita turun habis zuhur sama 2 rombongan tadi. Kita turun tuh belum ada kejadian apa-apa, masih normal-normal aja. Terus turun. Kita ketemu lagi namanya pos Simpang Bajuri. Di Simpang Bajuri ini kita makan dulu, masak, sama say goodbye sama teman-teman yang lain. Karena di Simpang Bajuri ini kita ke belakang, ke kanan, mereka lurus ke kiri. Karena kita beda jalur kan. Nah dari sini kita dari Simpang Bajuri jam 5 sore. Terus kita lanjut ngelewatin helipad. Helipad itu katanya dulu tempat parkirnya helikopter. Kita lewat helipad. Bukan dulu sih, sampai sekarang juga. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang namanya helipad tempat parkir helikopter. Iya, tapi di gunung. Dulunya. Oke, iya. Tapi katanya, memang helipad itu tempat helikopter, iya. Tapi sekarang udah nggak dipakai. Dulunya helipad. Sekarang namanya juga helipad kan? Iya. Dia tempatnya helipad. Sekarang udah nggak berfungsi. Iya, sekarang udah nggak berfungsi. Helipadnya nggak berfungsi lagi. Iya, helipadnya udah nggak berfungsi lagi. Tapi memang dari dulu namanya helipad. Tempat itu. Dinamain pos helipad karena dulu sempat jadi helipad di situ. Oke. Nah dari situ kita nyampe lah ke Kawah Ratu. Nah di Kawah Ratu kita berhenti dulu kan, kita makan mie dulu segala macam, istirahat. Di Kawah Ratu ini kita sampai jam 5. Jam 5 ini kita istirahat dulu, bikin mie dulu, terus kita lanjut ke Pausi Maksi. Karena kan udah mau malam, katanya di Kawah Ratu ini nggak boleh sampai jam 5 ke bawah di situ. Karena semakin malam angin sama udaranya semakin dingin, sama ada kawah-kawah yang asapnya itu beracun. Asap beracun dari kawahnya itu udah keluar. Jadi kita harus bener-bener gercep nih dari jam 5 itu. Nah jam 5 kita berhentilah di pos air. Airnya gede banget tuh yang banyak batu-batu. Itu maghrib. Nah maghrib kita di situ kita mutusin buat makan. Karena sedari zuhur tadi kita belum kemasukin nasi. Dimasukin nasi tuh pas maghrib. Kita semuanya pada kayak goreng nugget sama bikin mie aja kalau coffee break. Karena aku lihat fisik anak-anak udah lemah kan, kita lanjut makan di situ, masak, bikin nasi segala macem. Nah pas bikin nasi, tiba-tiba teman saya ini kayak yang kerasukan gitu loh. Tapi dia masih bisa ngontrol. Dia habis cuci muka di air itu, terus dia tiba-tiba mukul-mukulin kepalanya sendiri. Nggak tahu kenapa mukul-mukulin kepalanya, terus dia langsung kedinginan. Kedinginan menggigil banget. Terus aku nanya kan, kenapa? Hipo, karena gitu. Padahal bukan hipo, waktu itu dibisikin sama teman, pindah kayak gitu kan. Terus aku masih belum tahu apa-apa kan. Enggak, ini makan dulu, kita belum masuk nasi ini, takut kenapa-kenapa kan. Nah pas di situ temen aku ini yang cowok, dia katanya banyak yang bisikin, makanya dia digini-giniin, dia tuh mukul-mukulin kuping sama mukul-mukulin kepalanya sendiri. Nah pas masak itu dia tiba-tiba ke kompor kan megang api, dia nggak sadar dia megang api, terus dia minta bawang putih, dia minta bawang putih sama bawang merah, tiba-tiba dimakan aja. Itu mentah banget, bawang putih sama bawang merah dia dimakan banget, habis 2. Bawang putih sama bawang merah dia makan habis 2. Nah dari situ mulailah ngerasa, oh iya nih kita udah nggak beres nih di sini, udahlah langsung packing aja. Itu nasi belum mateng, udah langsung bungkus aja segala macem. Padahal itu beras terakhirnya kan. Itu masak yang lain juga cuma setengah matang doang. Kita langsung bungkus, langsung bener-bener alat di mana, makanan di mana, udah pokoknya langsung masukin, kita langsung turun ke bawah, nggak boleh ada yang berhenti, karena kalau berhenti dia lagi yang diserang si cowok tadi. Jadi si cowok ini tuh diserang dari semua sudut loh, jadi dia semua energi tuh diserang, bener-bener diserang, sono, keluar dari sini kayak gitu kan. Nah pas di jalan kita
atur posisi lagi kan, yang di belakang cowok, yang di depan cowok. Saya cewek di tengah. Nah, yang cowok yang diserang ini, karena kan waktu itu cowoknya cuma 3 ya, otomatis yang diandelin itu 2. Yang satunya kan dia udah istilahnya udah nggak bisa diandelin lah, dia udah mau dimasukin kayak gitu, dia ditaruh di tengah. Nah, aku yang nggak berguna lah ya. Udah nggak berguna. Nah, aku yang hide ini apa sih, kedua dari terakhir. Dari yang pertama cowok, ini aku, ketiga si cowok ini yang mau dimasukin, terus cewek, cowok. Nah, kita lanjut jalan, yang di belakang ini nih bilang buruan. Kenapa buruan? Ternyata yang di belakang ini itu banyak banget makhluk yang kayak ngedorong. Jadi ikut makhluk halus yang di gunung-gunung Salak ini banyak banget di belakang, bener-bener kayak nyerbu gitu. Jadi kita otomatis nggak ada istirahat sama sekali, kita lari-lari kecil. Nah, yang di depan ini tiba-tiba berhenti, astagfirullahaladzim, bisa ganti dulu nggak depan? Itu bener-bener tuh suasana di situ paniknya minta ampun ya. Yang depan itu minta ganti karena dia nggak kuat di depan, nggak tahu apa yang dilihat. Di depan ini panik ganti, yang depan cewek karena yang satu cowok udah nggak bisa diandelin lagi kan. Cewek di depan akhirnya mimpin. Terus abis itu selang berapa menit gantian lagi, si cewek ini juga nggak kuat. Nah, si cowok ke depan lagi, barulah kita jalan. Nah, anehnya di trek itu berangkat cuman ada 3 jembatan kayu. Tapi kita udah ngelewatin 6 jembatan kayu, masih belum nyampe ke trek yang ada tanahnya. Jadi batu-batu sama air semua tuh di situ. Kita muter-muter aja di situ. Udah 6 kali lewat jembatan itu. Akhirnya aku inisiatif, sama kita semua inisiatif berdoa kan. Nah, briefing ulang karena di situ kita benar-benar ini normalnya di situ kan turun ke bawah cuma 2 jam. Logikanya kita kan di situ larian, harusnya 1 jam juga udah turun dong, udah nyampe. Ini udah jam 11 kok kita belum nyampe. Harusnya normalnya jam 8 kita udah nyampe. Nah, di situ kita briefing ulang, kita baca doa. Terus aku nyeletuk gini loh. Kayaknya kita disasarin deh. Ini masalahnya kita udah ngelewatin jalur air ini udah berkali-kali, sama kita udah ngelewatin jembatan ini lagi udah 6 kali. Normalnya itu jembatan di situ cuma ada 3. Nah, terus karena aku keceplosan kan, terus temen langsung kayak negur gitu kan, sudah jangan berisik, jangan ngomong kayak gitu. Aku kan orangnya ceriwis gitu kan, nyeplos, jadi kayaknya kita disasarin deh, langsung nyeplos gitu kan. Nah, akhirnya mereka pada diem, tapi ada satu orang yang bilang, jangan ngomong kayak gitu gitu kan. Nah, di situ setelah briefing, aku inisiatif buat naruh masker nih, ini yang setelah 6 kali diputer-puter ya. Naruh masker ada di situ ada kayu kayak batang, tapi batangnya udah nggak ada pohonnya, jadi cuma segini doang kayak patok aja gitu. Aku naruh masker di situ. Terus aku bilang, gue kalau ketemu ini masker lagi, berarti emang bener kita diputer-puter gitu kan. Terus alhamdulillahnya setelah briefing itu kita ketemu jalan tanah yang kita cari-cari. Setelah briefing itu kita ketemu jalan tanah. Setelah doa kita ketemu jalan tanah. Di jalan tanah ini kita pasrah lah, udah hopeless. Udahlah, ngecamp aja kali ya di sini, gitu kan? Karena di sini ngelihat ada 2 cabang, yang sebelumnya nggak ada si cabang ini, ke kanan ke kiri. Ini kemana nih, kita kemana? Cuman temen cowok nih satu ke kanan dulu kan, dia ngecek, yang satu ke kiri. Terus balik lagi, kita mulai diskusi pasrah gitu kan. Gue nggak tahu lagi dah ini gimana, kata temen gitu kan. Apa kita ngecamp lagi kali ya? Terus pemikiran aku kan kalau kita ngecamp lagi, kita udah nggak ada logistik, karena logistik yang kita masak tadi udah setengah mateng, udah gagal gitu kan. Udah istilahnya tuh udah nggak bisa dimasak lagi, udah gagal semuanya. Karena itu dicampur sama barang-barang segala macem kan. Nah, di situ kita diem dulu, duduk, pokoknya kita diem kayak gini, duduk, mikirin ini gimana, kita pulang ya selamat apa enggak, coba dah kita doa lagi. Nah, yang tadi ngecek ke kanan itu, gimana yang kanan? Gak ada jalan telapak kaki manusia, katanya gitu kan. Semuanya ada sih jalur, cuman lebih vegetasinya lebih rapet. Apa kita ngambil yang ke kiri aja kali, gitu kan.
Nah, kiri ini kita lanjut jalan dengan segala kepasrahan kan. Kita udah pasrah sama Allah aja, ini mau di sini aja atau gimana kan. Keluar, alhamdulillah banget diselamatin. Terus kita lanjut jalan. Nah, di bawah ini ada yang manggil-manggil, "Indah, Indah." Ternyata itu pihak dari base camp. Pihak dari base camp ini kebetulan teman saya. Jadi dia manggil-manggil, "Indah, Indah." Wah, ada suara orang tuh, ada suara orang. Kita langsung lari kan, lari. "Siapa tuh, Dah? Tahu tuh, tadi ada yang manggil-manggil." Kita lari, akhirnya ketemu sama orang BC. Ternyata dia 3 orang ini nyusulin ke atas. Dia nyusulin ke atas. Nah, pas ketemu 3 orang teman saya ini, wah itu histerisnya bukan main. Semuanya pada nangis. Aku pun nangis kayak, "Bang, alhamdulillah ya Allah, gue selamat, alhamdulillah gue selamat," gitu kan. Tadi gue diputer-puter mulu, gue jalan di setelah Kawah Ratu itu di trek air, gue diputer-puter mulu, udah berapa kali gue nemu jembatan gak ketemu jalan tanah. Terus ya udah dah, kita turun dulu. Tas semua dibawain kan, yang capek dibawain sama teman-teman dari base camp. Nah, pas di bawah kan ngobrol. "Dah, tahu nggak? Kalau sampai 24 jam ini lu nggak ada kabar, jam 12 ini gue lapor sama pihak Taman Nasional dan lu bakal diumumin pencarian dari di gunung itu, di Gunung Salak. Bahkan nerima kayak relawan gitu loh buat nyari sekelompok tim pendakian. Nah, pas di bawah itu, ini masih belum selesai ceritanya. Pas di bawah itu lanjut ke kamar mandi pun aku masih nggak berani ditemenin. Di kamar mandi base camp masih ditemenin sama Ade kan, kamar mandi berdua, karena bener-bener sugesnya itu masih ada. Sampai pulang pun sugesnya itu masih ada. Seminggu setelah kita pulang dari pendakian masih ada sugesnya, masih paniknya tuh masih kerasa loh, masih vibes-nya di gunung tuh yang panik-panik yang mencekam itu masih ke bawah. Nah, pas di bawah ini ngidupin HP, ternyata kabar kita nggak ada kabar itu udah sampai ke rumah. Orang-orang rumah tuh udah pada panik semuanya, udah pada ngehubungin sana sini. Jadi bener-bener udah kabar itu tuh udah keluar gitulah. Itu tuh gara-gara ada satu cewek yang lagi haid, nggak tahu itu kabarnya dari mana kan. Terus sekarang masih belum balik juga itu kabarnya. Nah, kalau jam 12 itu kita nggak ketemu, pihak Taman Nasional ngumumin di Instagram pencarian tim pendakian yang saat itu di Gunung Salak mendaki. Pas sampai rumah, kita kan cerita-ceritakan sama orang gitu kan, cerita. Terus ada teman saya nanya gini, "Emangnya lu bawa apa ke Gunung Salak?" Nanya kayak gitu kan. "Bawa apa? Pesan gak bawa apa-apa deh." "Enggak, itu sampai kayak gitu diputer-puter. Emang lu ngomong sompral atau apa di Gunung Salak?" "Enggak, gue cuma lagi haid." Terus aku baru inget tuh, Ki, "Oh iya, temen gue bawa minuman gitu. Bawa minuman, naik gunung. Cuman aku nggak tahu dia bawa apa lagi, nggak tahu minuman, nggak tahu yang lain dia bawa lagi kan." Itu tuh penyebabnya. 1, lu haid, nyerangnya ke temen lu. 2, ada temen lu yang bawa minuman. Dan gue nggak tahu dia bawa minuman doang atau yang lainnya juga dia bawa yang terlarang-terlarang. Itu tuh yang bikin murka, kata dia gitu. Karena emang di situ nggak boleh. Emang nggak boleh minum di situ? Minuman apa ya? Boleh minum. Kayak minuman beralkohol gitu kali. Minuman beralkohol. Iya, jadi bawa-bawa. Iya, kaget juga gue. Gitu. Artinya nggak boleh dia bawa minuman. Gue agak sedikit tanya-tanya gitu, tik gitu, tanya-tanya. Emang nggak boleh minum ya di sana? Minuman tanda kutip. Minuman beralkohol. Iya. Oke. Cuman teman yang satunya dia sakit selama seminggu. Kalau dia ada yang ngikutin. Habis itu sembuhnya gimana tuh? Dia kayaknya disembuhin sama tetangganya yang bisa. Oh, di ruqyah ya? Iya, diusir kali. Dia yang ngikut. Nah, pada waktu lu diputar-putar itu gue mau nanya beberapa hal ya. Pada waktu lu diputar-putar itu lu ada ngeliat sosok aneh nggak sih? Nggak ada. Enggak ya? Enggak. Tapi cuman lu ngerasa. Cuman gue ngerasa. Itu aja lewat situ aja gitu. Ngerasa. Cuman gue ngerasanya tuh gini Ki. Kayak di seluruhnya itu kayak sempit banget, kayak rame aja yang merhatiin. Jadi kita benar-benar mencekam banget itu. Nah, kalau teman dari sudut pandangnya teman yang lain yang di depan tuh kenapa tadi berhenti
astagfirullah, dia ngelihat kuntilanak set aja kelebatan gitu lewat. Jadi makanya langsung berhenti. Yang lainnya kan pada mentok kan, karena kita jaraknya dikit-dikit, jaraknya deket-deket kan, dikit-dikit lagi deket-deket, mepet-mepet. Jadi ketika satu berhenti mendadak, wah mental kan ke belakang. Jadi kalian tuh jalannya sambil megang pinggang gitu kali ya? Iya, megang tas begini. Nggak boleh, kita nggak boleh lepas, tangan tuh nggak boleh lepas karena takutnya ada satu orang yang dibawa segala macem. Jadi kayak jurit malam ya kalian ya. Jatuhnya jadi kayak jurit malam di ospek sama jin ya. Di ospek sama jin. Kalian di ospek parah sama banget. jin. Apalagi yang di belakang, yang paling belakang. Aku tahu yang paling belakang tuh pasti yang paling menderita tuh depan sama belakang. Karena yang belakang itu benar-benar nahan semua energi yang diserang dari belakang kan. Iya. Dan kemungkinan besar yang paling belakang juga ada yang mepet juga. Yang paling belakang ya takutnya kan jinnya juga diikut-ikutan. Tasnya berat ya. Ikut-ikutan mepet juga dia. Ikutin gaya kalian gitu kan, takutnya kan muter-muter di situ ya. Jadi yang waktu itu kan lihat itu lagi muter itu lagi air, gitu. Itu aja. Kalau aku tahu kok. Pas sampai bawah kan aja. Berapa jam? 2 jaman ada waktu itu. 3 jam. 3 jam. Muter-muter doang itu 3 jam. 3 jam. Di kondisinya malam. Tapi berasa lama. Kenapa tapi kalian? Real life-nya 3 jam. Ya kan. Terus sebenarnya kamu kan udah ngalamin ini ya, hal seperti ini. Ibaratnya hampir mati lah kalau kita ngomong. Tapi nggak kapok ya? Enggak. Gue agak bingung ya. Jadi nggak kapok. Gunung Salak lagi mau? Itu aja nggak mau lagi. Nggak mau kapok. Trauma. Trauma. Jujur trauma itu masih ada. Tapi kalau gunung lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau gunung itu. Tapi kalau Gunung Salak skip, nggak mau. Meskipun dibayarin nggak mau. Trauma kan. Gitu. Itu tahun berapa sih kejadiannya kalau ini? 2020. Oh baru ya, 2 tahun yang lalu ya? Baru banget. Baru COVID ya? Baru COVID kalian malah ke gunung ya? Sebelum COVID. Awal-awal tahun berarti ya? Awal-awal tahun. Oke. Terus berarti kalian tuh nggak tidur dong selama di atas gunung itu? Tidurnya pas di puncak bayangan. Sekali itu doang? Iya. Pas perjalanan turun nggak sama sekali lu hantem aja gitu? Nggak hantem aja, kita benar-benar hantem aja terus lari. Harusnya lari kan normal kan 1 jam, tapi itu nggak, kita sampai 3 jam. Padahal kita nggak ada berhenti sama sekali, lari terus. Oke. Nggak ketemu hewan-hewan apa nggak sama gitu? Nggak ketemu. Ular atau apa? Gitu? Belum, nggak ketemu. Salak itu bukan banyak ularnya ya? Banyak. Iya namanya juga Gunung Salak ya. Iya. Salak, biasanya salak identik dengan banyak ular teman-teman biasanya. Mistisnya juga banyak kan. Waktu itu sempat ada 6 siswa yang mati juga gitu. Dengar-dengar sih begitu ya, karena nggak ada yang berani juga ke Salak. Nggak tahu kita kenapa berani ke Salak. Kalau saya sih ya, walaupun saya bergerak di dunia maksudnya dunia mistik juga gitu kan, misteri horor juga. Saya ini belum pernah naik gunung sebenarnya gitu karena ya pengaruh badan saya sih memang agak susah kalau gini ya Mbak ya. Kesian ya Ariana. Tapi Salak pertama saya pernah nemu tuh pejabat naik Gunung Salak, katanya nggak tahu buat apa. Iya. Biar naik jabatannya. Karena di Gunung Salak tuh ada makam. Oh, ada makam keramat. Makam keramat di atas di puncaknya. Iya. Kalau ke situ kita wajib baca doa dulu, ngirimin doa ke makam keramat. Siapa tahu nggak? Nggak tahu. Ya? Serem sih. Oke, thank you guys. Jadi udah cerita dari Mbak Indah tentang perjalanan di Gunung Salak. Ya serem juga sih kalau misalkan kita diputar-putar di gunung ya, itu nggak ada ujungnya itu. Kalau misalkan itu nggak ada ujungnya itu. Memang biasanya orang-orang kalau hilang atau sampai masuk alam jin tuh biasanya suka kayak gitu tuh, diputar-putar dan akhirnya dia nggak akan ketemu jalan keluar. Terus dia juga nggak akan lihat orang di situ, nggak akan lihat manusia gitu. Jadi kan banyak banget fenomena sekarang kan yang pendaki hilang di gunung ketemu jasad. Itu ya biasanya begitu tuh. Kalau biasa ketemu jasadnya biasanya mungkin karena dia fata morgana atau kepleset atau kecelakaan gitu ya. Tapi kalau yang nggak ketemu itu biasanya memang yang kita yakin adalah masuk alam jin biasanya. Nah ini hampir tadi ente tuh. Hampir. Iya. Untungnya bisa selamat ya. Iya untung banget. Untung banget itu. Ini ente hoki banget. Kalau nggak ketemu kita nih. Iya. Oke guys, jadi tetap hati-hati. Pesannya adalah tetap hati-hati.
sebelum kita melakukan segala sesuatu. Dan kalau ragu, mending jangan ya Mbak. Mending jangan. Kalaupun lagi head juga mending jangan. Mending jangan ya. Terus jangan bawa-bawa minuman atau narkoba kayak gitu ke gunung. Yang aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh. Kalau minuman air putih boleh dong. Boleh. Nutrisari boleh. Boleh. Extra Joss boleh. Oke. Tapi kalau Coca-Cola boleh. Boleh. Tapi itu bergas. Nggak tahu dah apa. Alkohol yang nggak boleh ya. Bensin boleh. Ya kan? Lem Ibon boleh dong. Ibon nggak tahu dah. Lem Ibon boleh kan? Mau nyoba. Mau nyoba. Lu nggak modal banget sih. Pakainya lem Ibon. Ibon ya. Oke guys, tadi udah ngobrol-ngobrol semua. Nanti kita tonton lagi di video-video kita selanjutnya tentang podcast kita, podcast horor nih ya, atau podcast Kisukma. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan komentar di bawah. Kita mengundang siapa, ada cerita apa, komennya di bawah. Oke, thank you semua. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki.